saya mau sampaikan selamat datang kepada beberapa pemateri-pemateri yang sudah hadir. Pertama saya sampaikan Abang Andi Fajarasti, selamat datang Bang. Ya, selamat datang di webinar kita sore hari ini. Abang Andi Fajarasti ini beliau adalah salah seorang akademisi juga, beliau seorang doktor dan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana Indonesia. Selamat datang Abang. Dan yang kedua saya sampaikan selamat datang juga kepada Abang Valdo Maldini. Ya, halo semuanya. Selamat siang. Halo Pak Ade, Bu Siti. Halo Valdo. Ya, selalu teman-teman, terima kasih. Sehat. Ya, Alhamdulillah. jaga kesehatan dong Bang. Dan selanjutnya ada juga di sini Abang kita salah satu pemateri juga, yaitu Abang Faisal Assegaf. Abang sudah di lokasi? Halo. Halo Abang Faisal, apa kabar? Halo, apa kabar semua? Sangat Luar biasa. buat Adinda Valdo, Mas Ade Armando, buat Ibu Siti, dan lebih khusus buat moderator kita yang dari tadi saya lihat sederhana bicaranya, mampu mempersingkat narasi dari pembicara yang sangat sederhana. Selamat datang, selamat bergabung. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Bang Faisal. Yang belum kenal Bang Faisal ini, beliau adalah salah satu kritikus politik juga, alumni 212 Bang. Semoga nanti Abang bisa memantik lebih mantap lagi materinya, biar teman-teman semakin bisa membahas menjadi suatu diskursus. Minimal di grup ini sudah di grup chat ya, kalau bisa diperhatikan, mulai sangat antusias teman-teman. Langsung saja untuk mengefektifkan waktu yang ada, efisiensikan waktu yang ada, langsung ke Abang Valdo Maldini, selaku alumni BEM UI juga. Mungkin kita butuh satu gagasan dari beliau atau pandangan khusus dari beliau yang lebih mendalam terkait BEM UI sendiri, dalam hal ini juga mengenai kajian tentang cuitan dari BEM UI. Kepada Abang saya persilahkan. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal. Saya Valdo Maldini, mahasiswa UI dulu di tahun 2008, sempat menjadi Ketua BEM UI di tahun 2012. Terima kasih untuk undangannya, senang sekali setiap weekend masih bisa berdiskusi. Ingin rasanya membuka diskusi ini dengan mendukung dan mensupport apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Siti ya, tentang pengalaman kami ketika masuk dunia politik sejak lulus dari mahasiswa memang tidak mudah ya, terutama di pendanaan politik. Hari ini memang kami berada di partai politik, menjadi politisi. Terasa sekali kesulitan kita dalam pendanaan politik, karena partai politik sebagai instrumen untuk demokratisasi di Indonesia itu sulit sekali untuk bisa menjadi sebuah partai yang reformis gitu. Karena kalau kita baca riset LIPI, itu satu suara itu seharusnya sampai di harga 16.000. Namun hari ini sudah naik memang, namun belum cukup. Karena seingat saya hanya Rp1.000 yang didanai gitu. Jadi teman-teman bisa bayangkan, partai sebesar PDI Perjuangan dengan 20% suara, itu hanya mendapatkan uang, ya mungkin kalau dihitung-hitung secara kasar sekitar 20 miliaran gitu. Sedangkan biaya berpolitik kita sangat mahal sekali. Dan itu tidak akan pernah cukup. Jadi satu hal yang saya ingin sampaikan bahwa untuk menjadi partai yang reformis di Republik ini, menjadi seorang politisi yang change maker, mengubah game itu tidak mudah gitu loh. Nah, jadinya mudah-mudahan nanti di zaman teman-teman bisa menjadikan ini perhatian juga. Ya, kita mungkin beda satu generasi, sama-sama pernah menjadi mahasiswa dalam derajat tertentu, sama-sama aktivis juga. Tentu kita harus sama-sama sadar bahwa ya, aktivisme itu adalah salah satu jalan hidup kita. Saya tentu respect dengan BEM UI yang berusaha untuk menyampaikan aspirasi, gitu.
Di sisi lain tentu kita bisa berdebat gitu loh tentang apa yang disampaikan, dan mungkin kali ini kita akan bahas satu persatu tentang substansi yang disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia di bawah komando Saudara Leon. Jadi kalau kita berbicara tentang Omnibus Law ya, saya ingat betul ketika Bapak Presiden itu berpidato. Itu sudah menjadi pidatonya Presiden. Jika sesuatu sudah menjadi pidatonya Presiden di sidang istimewa, maka itu sudah menjadi janji dari Presiden. Ini berarti menjadi sebuah keyakinan dari Bapak Presiden Joko Widodo, ideologi Bapak Joko Widodo gitu loh. Keyakinan untuk mencapai kesejahteraan. Dan saya kira ini susah untuk kita perdebatkan gitu. Karena ini proses ketika Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law dikritik oleh teman-teman mahasiswa. Sementara ini adalah janjinya Presiden. Kalau seandainya Pak Presiden nggak deliver terkait Omnibus Law, tentu ia akan dipertanyakan juga. Dan setiap presiden itu punya visi, punya misi, punya ijtihad, punya ikhtiar untuk itu gitu loh. Jadi dalam derajat tertentu saya kira untuk kasus Omnibus Law yang dikritik oleh BEM UI itu memang sedang on proses gitu loh. Saya pernah mendengar bahwa peraturan di Indonesia itu seperti ibarat kita masuk ke dalam hutan belantara gitu. DPR per 5 tahun banyak melakukan proses perundang-undangan yang tumpang tindih. Sehingga ketika seseorang menjadi eksekutif di Indonesia itu tidak mudah. Jadi Bapak Presiden Joko Widodo mengusulkan Omnibus Law sebagai salah satu jalan keluar atas stagnasi pembangunan yang mungkin dia rasakan ketika periode pertama beliau fokus membangun banyak hal, infrastruktur, membangun ide-ide nawacita tahap satunya gitu. Nah, soal Undang-Undang ITE tadi sudah dibahas oleh Bapak Ade Armando, dan memang progresnya menurut saya juga sedang berjalan gitu loh. Ketika Kapolri mencari jalan tengah bahwa jika seandainya ada pihak yang merasa masalah terkait pencemaran nama baik gitu, itu bisa dicarikan jalan tengah dengan permintaan maaf, ada materai dan sebagainya gitu. Dan itu sedang berjalan prosesnya. Satu hal yang mungkin tidak bisa kita lupakan teman-teman, jika seandainya kawan-kawan BEM UI atau kawan-kawan mahasiswa lah yang mungkin mengikuti diskusi ini ataupun di diskusi di media sosial, isu yang dibahas itu adalah isu yang memang sudah jadi makanan politik sehari-hari gitu. Jadi there's nothing special gitu about the issue gitu loh. Nggak ada yang spesial. Makanya saya kalau ditanya gimana kritiknya, biasa aja. Justru kajian kita di partai, kajian kita di diskusi-diskusi itu udah jauh dari situ gitu. Kita udah sampai ke sini, sementara kritikannya balik lagi ke sini. Gitu. Terkait Undang-Undang KPK juga begitu. Saya kira pikiran saya sama seperti Abang Fahri Hamzah ya. Fahri Hamzah ketika itu, jika kita berbicara dalam konstruksi presidensialisme, ya, korupsi ini adalah tugas presiden yang mengatasinya. Sekali lagi saya tekankan dan perlu saya ulangi, jika kita berbicara dalam konstruksi presidensialisme gitu, korupsi ini memang tugas presiden gitu loh. Jadi orkestrasi pemberantasan korupsi di Indonesia itu memang bukan hanya perayaan-perayaan kecil gitu loh, yang dalam tanda kutip tidak menyelesaikan permasalahannya gitu. KPK itu, nah ini mungkin perlu teman-teman catat dari teman-teman mahasiswa ya. KPK itu hadir kenapa gitu loh? Why KPK hadir gitu loh? KPK itu hadir karena kala itu kepolisian dan kejaksaan dianggap tidak optimal dalam mengerjakan tugasnya. Bukan menggantikan tugas kepolisian dan kejaksaan. Wah, ini beda banget. Gitu loh. Nah, jadinya kalau ada yang sudah kebablasan, ya undang-undangnya diubah. Dan itu dilakukan oleh Pak Jokowi. Gitu. Sehingga dalam derajat tertentu, teman-teman bisa lihat gitu bahwa negara mengambil tanggung jawab besar untuk orkestrasi pemberantasan korupsi dipimpin oleh Bapak Presiden. Jika kita lihat data sejak KPK berdiri, teman-teman mungkin bisa cek gitu. Pihak swasta, korporasi, dan lainnya yang paling banyak tertangkap itu hanya 471 orang dari 1.207. Gitu. Aparat penegak hukum itu hanya 34 orang. Gitu. Padahal tesis awal berdirinya KPK adalah bagaimana membuat
lembaga ad hoc ini karena aparat penegak hukum bermasalah. Sehingga sisanya banyak yang ditangkap politisi. Nah, oleh karena itu kawan-kawan, untuk KPK ini mungkin kita bisa berbicara secara serius ya terkait bagaimana progres yang dilakukan oleh KPK gitu loh. Dan ya dalam hal ini ya kita bisa berbeda dengan apa yang dikritik oleh BEM UI. Dan yang ketiga, mungkin tentang apa? Tentang BKN, TWK yang juga jadi permasalahan. Pak Presiden dengan terbuka bilang nanti akan direview lagi kalau saya tidak salah. Teman-teman bisa cek verbatim yang disampaikan Bapak Presiden akan direview lagi untuk bagaimana kita melihat proses seleksi TWK KPK itu gitu. Dan setelah direview dari 75 orang itu menjadi 50 orang yang diberhentikan. Nah, sehingga itu kan ada proses review gitu. Ada 20 orang yang masuk gitu. Kalau seandainya kita melihat bahwa ada yang anggap presiden melakukan intervensi, tidak serta-merta itu adalah kunci yang banyak dilupakan banyak orang gitu. Kata-kata tidak serta-merta gitu. Jadi kalau seandainya kita pengen bahwa setiap presiden bilang bahwa proses ini sudah diberhentikan presiden, nanti kalau teman-teman nggak lulus CPNS, teman-teman bikin kelompok, terus teman-teman demo ke presiden untuk lulus, ya teman-teman bisa lulus gitu loh. Kalau teman-teman nggak lulus gitu, kan begitu. Dan saya kira ini akan menjadi model intervensi yang terlalu jauh dilakukan oleh Bapak Presiden. Nah, saya kira dalam hal ini kritik BEM jadi tidak relevan gitu loh. Kalau seandainya kita uji kawan-kawan, isi kritiknya satu persatu secara jernih, maka kita bisa bilang apa yang disampaikan oleh kawan-kawan BEM UI dengan segala hormat menurut kami sudah banyak disampaikan oleh akun-akun buzzer di medsos gitu loh. Jadi kalau teman-teman mengikuti timeline setiap hari, diskusi publik setiap hari gitu, pasti teman-teman sudah tahu perdebatannya seperti apa, bahkan lebih jauh. Tentu harapan kami gitu, tanpa mengurangi respect dan hormat kami dengan gerakan mahasiswa, aktivitas BEM, diskusi teman-teman mahasiswa gitu, karena kita memang sangat menjunjung tinggi kebebasan berekspresi, ya tentu kita ada harapan diskusi politik di kampus lebih intensif gitu, dan melibatkan berbagai latar belakang keilmuan mungkin, bahkan ideologi gitu loh, sehingga ini akan menimbulkan banyak perspektif gitu. Keilmuannya juga banyak. Jadi mungkin satu poin yang jadi stressing saya juga nih di sini. Jadi teman-teman mahasiswa, please lebih banyak bergaul. Gaul dikit lah. Jangan kuper dan terjebak sama echo chamber yang teman-teman punya gitu. Jadi cobalah bergaul, tanya-tanya orang dengan berbeda perspektif. Dan terakhir sebelum mungkin saya closing opening ini, sebelum kita ke tanya jawab terkait demonstrasi, saya memohon sekali kepada teman-teman yang ingin melakukan demonstrasi hari ini bahwa kuburan itu sudah penuh. Ada 1.400 tenaga kesehatan kita yang meninggal. Ibarat perang, ini serdadu kita nih yang meninggal kawan-kawan. Dan jika serdadu kita mati, mati kita semua gitu. Jika kematian karena COVID itu 5%, anggaplah kalau seandainya ada 100 orang yang demo, 5% dari 100, berarti 95 orang membunuh 5 orang lain di demo tersebut. Ini mungkin bukan hal yang penting ya, bukan hal yang tidak penting untuk kita diskusikan. Bayangkan dampak keluarganya dan macam-macam. Saya dukung teman-teman untuk terus berekspresi, cari jalan lain untuk sampaikan aspirasi. Mau bikin 1.000 biji kayak King of Lip Service, silahkan daripada teman-teman demo. Jangan sesuatu yang sudah berjalan baik, kita hancurkan prosesnya hanya karena ego politik kita. Itu aja teman-teman. Salam sehat selalu, jaga kesehatan, dan jangan lupa pakai masker dan tegakkan protokol kesehatan. Terima kasih. Terima kasih Bang Faldo atas materinya yang to the point,
langsung ke tiap-tiap cuitan atau tiap-tiap isu yang dilemparkan BEM UI terkait pemerintah, ditanggapi langsung oleh Bang Faldo. Nah, sebelumnya mohon maaf kepada teman-teman semua, mumpung semua pemateri juga sudah hadir, saya harap juga panitia bisa membantu saya untuk mengcapture momen ini. Bang Faldo, Bu Prof, Bang Adi Armando, Bang Andi Fajarasti, silakan open kamera, Bang Faisal Assegaf. Ini kita capture dulu. Oke, gimana? Sudah? Oke, terima kasih banyak. Teman-teman, di sini saya lihat luar biasa sekali antusias dari para peserta. Nah, tentunya webinar ini menjadi wadah berekspresi juga buat teman-teman menyampaikan aspirasi, karena di sini saya lihat ada diskursus juga dalam grup lagi, saya kembali ulangi. Jadi teman-teman bebas, tidak ada di sini pembatasan untuk menyampaikan apa yang mau ditanyakan nanti, jadi siapkan argumentasi, siapkan pertanyaan dan juga pernyataan teman-teman terkait dari para pemateri-pemateri yang sudah hadir pada diskusi siang ini. Ini siang sudah menjelang sore ini. Lanjut ke tinggal 2 pemateri lagi. Saya harapkan juga pemateri selanjutnya lebih mengefisiensikan waktu yang ada. Kepada Abang Faisal Assegaf, saya persilahkan. Bang Faisal? Halo. Oke. Lanjut Bang, silakan, saya persilakan Abang untuk menyampaikan pemaparannya. 10-15 menit ya Bang. Oke, saya mungkin nggak terlalu panjang bicaranya. Siap. Selamat siang, Assalamualaikum buat warga bumi yang kebetulan berada dalam ruang lingkup Indonesia. Saya sebenarnya penjelasan di awal pemberian materi ya, pembicara ya, Ibu Siti itu secara teori sudah sangat panjang lebar tentang ketatanegaraan, problem partai politik, sistem, dan partisipasi rakyat. Kemudian pembicara kedua juga, Bang Adi Armando, lebih spesifik terhadap cuitan BEM UI. Saya kira juga sudah sangat menarik ya, karena itu yang lagi update. Lalu Adinda Faldo barusan menyampaikan beberapa gagasan yang menurut saya luapan pikiran dari anak muda yang agresif dan progresif. Saya mungkin ingin berbicara dalam konteks bahasa rakyat saja. Kalau kita merujuk kepada tema diskusi ini, sebenarnya kita mundur secara demokrasi, mundur secara peradaban. Karena ini satu cuitan di antara jutaan cuitan di media sosial, yang intinya kan mengoreksi kekuasaan. Cuma cuitan itu datang kan dari jaket kuning, alumni, atau dari kampus yang ternama, yang diklaim representasi intelektual Indonesia. Datang dari BEM UI. Kemudian forum ini mengangkat sebagai tema. Kalau menurut saya, kita mundur. Karena tema-tema seperti ini sama dengan Ibu PKK di level kelurahan, RT. Tidak ada relevan untuk dibicarakan. Baik dalam kesadaran sebagai masyarakat, atau sebagai warga bumi, masyarakat global. Pilihan tema ini menunjukkan kita mundur dan mundur jauh dari peradaban. Mahasiswa mengusung isu strategi. Apa yang menjadi kekacauan demokrasi? Substansinya apa? Apakah menyangkut dengan tata kelola kekuasaan, sistem, atau menyangkut dengan dinamika geopolitik? Sehingga kita bisa masuk untuk diskusi lebih jauh, menggali substansi, menggali wawasan, menggali pengetahuan yang lebih jauh. Tapi kalau mahasiswa terus-menerus dibawa ke tema-tema seperti ini, dan masih saja adik-adik kita mahasiswa terjebak dalam tema-tema seperti itu hanya bagian daripada satu dinamika yang ujungnya adalah menambah hiruk-pikuk dinamika partai politik yang semakin tidak sehat.
elit-elit politik. Jadi saya mengamati secara lebih jauh, saya coba melihat secara jernih sebagai kesadaran rakyat. Apakah cuitan BEM itu mewakili suara rakyat? Menurut saya tidak. Apakah mewakili kaum intelektual? Tidak juga. Apakah dia bagian dari dinamika demokrasi? Ya, iya. Karena mereka berpendapat. Tetapi dari sisi kualitas, koreksi kekuasaan yang diikuti oleh durasi-durasi yang begitu panjang propaganda politik, itu menunjukkan kawan-kawan BEM UI kehilangan visi, kehilangan memilih landasan kritik terhadap kekuasaan yang dapat memacu partisipasi publik baik dan negara atau kebijakan publik. Jadi cuitan BEM UI, mohon untuk forum ini kebetulan saya hadir, saya ajak kawan-kawan kita lebih jauh. Kita berani memajukan pertanyaan. Tidak lagi soal yang dibilang Bu Siti tadi, 2024, persiapan kita dari fase 5 tahun sekali, 2014, 2019, nanti mahasiswa menyosong 2024. Tidak usah mahasiswa dijebak dalam alur pikir seperti itu. Mahasiswa harus bangkit bersama kekuatan global. Mahasiswa harus punya selera yang lebih jauh dari kelompok gerakan 98. Kalau 98 mampu melakukan perubahan fundamental dari sentralisasi kekuasaan Orde Baru menjadi desentralisasi, dari kepungan senjata yang meniadakan kebebasan berbicara menjadi kebebasan berbicara, dari partisipasi yang dibatasi menjadi partisipasi politik yang bebas, itu adalah produk-produk dari gerakan puncak mahasiswa pada 98 yang sekarang kita nikmati. Nah, bagaimana dengan adik-adik sekarang ini? Harus keluar, harus menjauh dari sampah-sampah politik. Bicara soal nuklir, bicara soal bagaimana individu mahasiswa itu bisa membuat desertasi, mengevaluasi sistem negara modern, baik di level ASEAN, level Asia Tenggara, atau level internasional. Karena arus keterbukaan informasi yang dihadapi oleh mahasiswa sekarang berbeda dengan kami di tahun 98. Di era 98, mulai dari fase saya ya, waktu kuliah 95, 96, 97, itu memasuki ruang diskusi yang terbatas referensinya, terbatas akses informasinya. Harus beli buku, harus datang ke perpustakaan. Nah, sekarang di tengah teknologi yang terbarukan, di tengah situasi perubahan yang sangat besar, di antara dinamika informasi yang begitu kaya, maka mahasiswa Indonesia tidak boleh lagi bicara politik. Mau apa yang kita bicarakan? Mau koreksi kekuasaan? Percuma. Reformasi sudah menghasilkan semua lembaga-lembaga pengawasan yang begitu banyak. Ada BPK, ada DPR, ada badan ini dan badan itu, ada komite ini dan komite itu. Apakah belum maksimal? Didorong saja supaya sistem itu bekerja tanpa adik-adik mahasiswa ikut di dalam arus yang menurut saya sudah tersedia. Jadi secara teori yang dibilang Bu Siti tadi itu sangat bagus. Tetapi melihat potensi mahasiswa dalam partisipasi politik yang dibatasi pada alur untuk Pilpres 2024 atau bagian dari partisipasi partai politik, itu menurut saya, kalau bahasa melecehkan, kemunduran. Karena harapan saya, adik-adik mahasiswa itu lebih dari kami. Mereka berbicara loh di panggung-panggung internasional. Bicara tentang isu lingkungan. Bicara soal perkembangan-perkembangan yang mutakhir. Tapi kalau kita berputar-putar dalam diskusi yang seperti ini, saya saja kalau masuk diskusi seperti ini, saya merasa mundur, maaf sekali. Saya mundur. Karena saya mengamati dinamika mahasiswa di Israel. Setiap hari saya amati mereka. Kelompok-kelompok civil society. Juga perkembangan di Eropa, Barat, Timur, di Rusia. Bahkan saya ke sana untuk mengamati lebih dekat.
Saya juga mengamati negara-negara selatan. Anak-anak mudanya revolusioner agresif di bidang IT, revolusioner agresif di bidang pertanian, revolusioner agresif di bidang kajian-kajian strategi. Mereka bahkan sudah menunjukkan pesan kepada dunia. Mereka jenuh dengan interaksi bumi. Karena ruang lingkupnya kecil. Mereka mulai masuk ke fase yang lebih tinggi. Bicara soal Mars, soal kemajuan di luar angkasa, tentang NASA. Mereka sudah memprediksi kemungkinan-kemungkinan tren-tren strategi perubahan global. Nah, kita ini masih putar-putar elit politik itu saja, pengamat itu saja, tukang bikin kacau di media sosial itu saja, yang temanya itu dalam 2 dekade ini menurut saya, ini menunjukkan kebangkrutan politik. Struktur berpikir politik kita harus direvolusi. Saya sudah memulai itu. Di awal pembicaraan tadi kan disindir sedikit. Ini perlu saya klarifikasi. Bahwa saya alumni 212. Saya bukan alumni. Saya diminta sama Habib Rizik secara khusus, sama Ustadz Farul Rozi, sama kawan-kawan elemen ormas-ormas Islam. Ini saya buka, untuk pertama kali saya buka. Dalam satu forum, mereka minta bagaimana suara umat Islam itu bisa masuk dalam partisipasi politik. Saya memberi saran-saran. Saya sebagai salah satu pendirinya. Bahwa pendekatan anarkisme, pendekatan ngotot, itu akan kalah dalam ruang demokrasi. Kalau Anda, elemen-elemen Islam, FPI dan lain-lainnya, ingin menyalurkan suara perjuangan kalian dalam ruang demokrasi, maka pilihannya cuma 2. Konstruksi berpikir yang rasional dan intelektual, dan gerakan moral dengan mengedepankan prinsip kasih sayang atau kedamaian. Dan hasilnya kan 212. Itulah salah satu buah pikiran saya. Saya dorong betul-betul. Tapi kemudian di tengah jalan, saya orang yang sangat kecewa. Kenapa kecewa? Karena gerakan yang kita hadirkan sebagai satu partisipasi yang konstruktif, supaya dia tidak menjadi fanatisme yang sempit, supaya dia ramah lingkungan, supaya elemen-elemen Islam itu berinteraksi dengan kemajuan, tiba-tiba ditunggangi oleh kepentingan partai-partai politik. Di sana muncul PKS, HTI, dan lain-lain. Jadi saya keluar dari 212. Saya agak kecewa. Setelah keluar, saya coba untuk mengimbangi serangan-serangan opini terhadap kekuasaan Jokowi. Terlalu banyak orang menghina, mau jadi komisaris, mau jadi... Enggak penting itu jabatan-jabatan itu. 20 tahun saya menikmati ruang kebebasan saya di luar kekuasaan. Tapi saya bersyukur, saya bukan anggota partai politik manapun. Nah, ada kekacauan politik yang kemudian menarik partisipasi mahasiswa ke dalam kekacauan politik, menambah kerumitan. Kita secara utuh tidak melihat sumber daya mahasiswa itu berdiri dalam konstruksi berpikir yang menjadi penyangga peradaban. Tapi mahasiswa bermain dari satu tema kecil ke tema kecil yang lain dalam rangka menyuguhkan jalan-jalan partisipasi buat elit partai politik. Jadi cuitan BEM UI tidak berdiri mewakili aspirasi publik, tidak berdiri mewakili kelompok mahasiswa secara umum di Indonesia. Itu harus dicatat. Karena namanya BEM UI. Ingat itu ya, itu komunitas. Satu komunitas yang memang berinteraksi dengan ICW, berinteraksi dengan kelompok-kelompok Cikeas, di sana gerombolan-gerombolan pendukung rejim 10 tahun Orde Baru. Nah, membuat propaganda-propaganda saja dengan atas dasar mengklaim mahasiswa. Kalau mahasiswa Indonesia melegitimasi gerakan BEM itu sebagai representasi gerakan mahasiswa Indonesia, itu kemunduran, itu memalukan. Karena pilihan yang dipilih oleh BEM UI itu kekanak-kanakan. Tidak mencerminkan satu koreksi yang komprehensif, hanya emosional, propaganda, dan lebih banyak menjadi santapan para alumninya, para senior-seniornya. Menjadi semacam instrumen pelengkap politik kebencian, Fadlizon, HTI, kelompok-kelompok yang kalah pilpres. Makanya tidak mendapat respon yang positif dari publik.
Kalau tadi Bu Siti bilang individu, kelompok mahasiswa harus kritis, itu nggak usah bilang secara teori. Ya, semua makhluk manusia diciptakan Allah itu kan kritis. Iya kan? Tidak ada orang bodoh. Jadi cerdas bukan karena kita pakai alma mater sebagai mahasiswa. Bukan karena kita BEM UI. Bukan karena kita ikatan mahasiswa ini. Bukan. Tapi kita memilih gagasan-gagasan yang cemerlang, yang kita perjuangkan secara konstruktif dalam pertarungan gagasan di ruang publik. Di sana kita akan menemukan apakah adik-adik mahasiswa itu yang sekian banyak akan diseleksi, mana yang memilih diskusi-diskusi tanpa daur ulang, dan mana yang akan memilih tema-tema yang revolusioner, yang relevan dengan kebutuhan global. Itu pengantar dari saya. Terus bagaimana dengan dinamika demokrasi yang begitu bebas dan menghadapi sistem presidensial kekuasaan Pak Jokowi? Karena BEM ini kan bicara cuitan kepada Presiden Jokowi. Kita lupakan aja BEM dulu. Bahwa prinsipnya kekuasaan yang dipilih oleh rakyat secara legitimasi, itu kelompok yang kalah itu akan disebut oposisi. Hanya saja kelompok oposisi dalam koreksi terhadap kekuasaan Jokowi cenderung mengusung kebencian, mengusung kepentingan golongan. Padahal kalau ruang oposisi itu bisa dikonstruksikan secara dinamis, secara solid, secara cemerlang, maka akan menyumbang terhadap perubahan-perubahan yang lebih jauh. Tapi fakta hari ini kan, pihak yang menyerang atau mengoreksi kekuasaan Jokowi hanya mengusung kebencian. Bahkan lebih celaka lagi, mereka sudah semakin tidak ramah lingkungan. Bukan saja tidak ramah lingkungan, tidak beradaptasi dengan situasi dan lingkungan. Di tengah pandemi mereka masih sibuk menyerang personal presiden. Padahal presiden itu sebuah sistem. Kalau Anda tidak suka dengan seorang Pak Jokowi, Anda bisa membuka akses lain untuk juga merubah kebijakan pemerintah. Tapi yang terjadi seolah-olah dikunci negara ini hanya asas tunggal pada satu presiden. Mereka lupa negara ini kan sudah mengalami perubahan yang diperjuangkan oleh mahasiswa tahun 98. Dari sentralisasi jadi desentralisasi. Ini tidak pernah dibahas. Jadi kalau BEM UI berbicara kalau dalam konteks desentralisasi, itu hanya kepentingan Jawa Barat. Lebih spesifik, ya Depok lah. Dia tidak bisa mewakili Indonesia dalam konteks desentralisasi. Bang, izin Bang, waktunya. Jadi yang terakhir, cobalah adik-adik mahasiswa keluar dari tema-tema politik yang tidak lagi relevan ini. Kita maju ke depan. The next Jokowi 2024 itu siapa yang kita akan pilih? Apakah presiden yang masih mengusung tema-tema politik atau calon presiden yang mengusung gagasan-gagasan politik mutakhir, politik yang terbarukan? Apa itu politik mutakhir dan yang terbarukan? Politik yang sudah tidak lagi membahas soal begini, tapi politik yang membawa kita ke dalam interaksi dunia global, supaya kita bisa berdiri dan bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Poin ini tadi di depan saya kagum sekali sama Bu Siti, Profesor Siti Zahra. Ajakan yang saya tangkap paling menarik adalah memberdayakan mahasiswa, kaum muda ini untuk dalam partisipasi yang lebih jauh, yaitu dalam konteks dunia global. Karena untuk Indonesia, ya harus bagaimana ya, narasinya masih berputar-putar di situ dan kita tunggu saja. Harus kesadaran baru muncul untuk elit partai ini menghentikan propaganda politik yang menjebak dan menghabiskan, menguras energi sumber daya mahasiswa yang menurut saya jauh lebih cemerlang, jauh lebih berpeluang untuk lebih hebat dari kaum mahasiswa 98. Demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata saya yang apa adanya. Wabillahi taufiq wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Abangda Faisal Segaf. Di sini saya lihat tentunya banyak mahasiswa yang memperhatikan apa yang disampaikan dari Abangda dan
bagi saya penting bagi kita semua bahwa kedepannya memang perlu pembahasan-pembahasan, perlu diskursus-diskursus yang lebih maju, yang lebih penting dalam membangun konstruksi berpikir, terutama dalam membangun peradaban. Itu poin penting sebenarnya dari penyampaian Abang Dakita Faisal Assegaf. Karena ketika berbicara pada konteks-konteks seperti ini terus-menerus, apalagi yang dilakukan juga oleh BEM UI, bagi Abang tadi itu BEM mengalami kemunduran. Oke, langsung saja kita persilakan pemateri terakhir kita sebelum sesi sharing antara peserta dan juga pemateri. Dan juga saya ingatkan pada peserta, silakan tadi yang mau bertanya silakan diisi formatnya ya, menyesuaikan biar nanti langsung kami bacakan pertanyaan-pertanyaan dan langsung ditanggapi oleh pemateri-pematerinya. Lanjut ke Abang Andi Fajarasti. Sudah stay? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Amanda. Saya persilakan. Assalamualaikum. Baik. Baik. Kedengaran nggak suaranya nih? Kedengaran. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian ya. Selamat sore waktu Jakarta. Salam mahasiswa tentunya, karena saya lihat banyak pesertanya dari mahasiswa dan unsur pemuda. Saya kira ini temanya menarik ya, tema diskusinya. Artinya saya coba, sebenarnya dari awal saya tidak menemukan narasumber yang fokus di tweet itu. Bang Ade sebelum bicara dia pengen fokus, tapi juga enggak, terpancing juga menyentuh persoalan yang lain, termasuk Bang Faldo ya. Apalagi Bang Assegaf yang lebih banyak menyampaikan teori-teori bagaimana bermahasiswa yang baik. Karena pakai kacamata akademik, ya saya salah satu dari sekian narasumber dari unsur akademisi, karena saya belum pernah berpartai politik, beda dengan Mas Faldo yang sudah 2 kali berpartai politik, tentu punya kacamata yang berbeda. Bang Ade mungkin juga itu sudah lengket lah sebagai ya tanda petik juru bicara istana. Ini bukan saya yang bicara, tapi saya bicara fakta. Karena ini kan tadi kita melihat dalam perspektif akademisi dan data. Data dan fakta, ya itulah bahwa kita sependapat bahwa Bang Ade itu ya berada di kacamata istana. Saya coba melihat lebih netral lah. Yang pertama ya, cuitan ini sebenarnya tidak bermasalah. Kenapa jadi ribut seperti ini ya, karena UI yang bikin status. Coba mahasiswa yang jauh di sana di pulau yang bikin, mana ada yang mau ributin. Nah, ini ributnya karena UI. Satu, UI ini kan sentral lah, perguruan tinggi, dianggap terbaik lah, karena menteri-menteri itu kebanyakan dari UI. Yang kedua, kenapa kita harus terlalu gelisah dengan status ini? Bukankah ini biasa-biasa saja? Kalau kita bicara data dan kacamata, tadi kan ada perspektif politik, ada data, kemudian ada data itu kan identik dengan kampus, identik dengan akademisi. Memang agak berat kalau kita mau sandingkan antara data dengan politik. Agak berat karena politik itu ya janji. Kalau lu nggak berjanji nggak ada yang pilih, bos. Memang harus manis janjinya. Entah nanti kalau setelah terpilih ya mungkin apa yang dikatakan berbeda yang disampaikan. Contoh ya, ini contoh satu. Awal-awal kepemimpinan presiden kita menemukan dan kita disuguhkan di berbagai media penembakan terhadap mahasiswa di Kendari. Saya kira mahasiswa tahu itu. Bagaimana di Kendari itu tertembak mahasiswa dan itu mati. Satu. Kenapa mereka demo? Karena kan presiden yang suruh kan, presiden suruh kritik. Silakan demo. Saya rindu. Fajar, maaf Bang Fajar, bisa open kamera? Oh, nggak aktif kameranya ya? Iya.
Oh, ini. Oke, terima kasih ya Bang. Mati Sudah lagi. Mati lagi. Oh gitu, oke. Ini ada setelannya nih. Oke. Satu. Kita mungkin masih ingat ya, tapi tadi suaranya jelas ya apa yang saya sampaikan ya. Kalau suara jelas. Oke, satu, demonstrasi mahasiswa ya. Sejak awal kepemimpinan Pak Jokowi ini kan kita sudah disuguhkan dengan luar biasa fakta represif. Mahasiswa tertembak di Kendari dan itu meninggal ya. Dua, ini bicara fakta ya, fakta data ya. Presiden menolak TWK KPK, tapi sampai hari ini buktinya ya kan, tetap lanjut itu proses. Dan pegawai yang sebelumnya aktif di KPK itu malah diberhentikan karena nggak lolos TWK. Tapi Presiden menolak loh. Nah ini kan kontraproduktif. Tiga, beberapa kasus dan data, makanya saya paling tidak mau politik dan data itu disandingkan. Tapi nggak apa-apa lah, coba kita sandingkan. 50 juta masker gratis, itu kan janji-janji politik. Dana 11 triliun, tidak ngutang, stop impor, ya kan? Tidak mempersulit investasi asing, tidak bagi-bagi jabatan, 10 juta lapangan kerja, ekonomi meroket, tolak rangkap jabatan, tidak menaikkan BBM, PDL, tol, penguatan KPK, tol dolar 10.000, sekarang udah hampir 15. Nah, ini data-data yang kemudian kita sandingkan dengan janji politik. Ya, silakan teman-teman menyimpulkan itu. Nah, kalau misalnya cuitan teman-teman BEM UI melihat data ini, ya saya pikir itu adalah sebuah kritik yang biasa-biasa saja. Kan pemerintahan ini belum selesai sebenarnya. Kenapa harus terganggu dengan cuitan ini? Ya justru ini sebenarnya harus dilihat dalam perspektif bahwa mahasiswa itu cinta terhadap presidennya. Kan katanya mau dikritik, makanya itu bentuk kecintaan. Makanya saya mengapresiasi setinggi-tingginya Pak Jokowi ya. Malah beliau nggak pernah marah loh. Yang marah ini orang-orang di sekitarnya. Saya nggak ngerti saya. Kok kenapa harus kita yang marah loh? Yang dibikin meme kayak gitu kan Pak Presiden. Malah Pak Presiden santai-santai aja, ketawa-ketiwi aja. Justru tim-tim pendukungnya ini yang kepanasan gitu loh. Maksud saya sudah ini biasa-biasa saja, nggak usah terlalu dianggap serius. Justru kita jawab dengan kerja nyata. Masih ada loh 3 tahun ini bisa bekerja. Buktikan dong. Setelah pandemi ini selesai, ayo kita buktikan bahwa ekonomi itu meroket. Ayo. Kenapa mahasiswa berteriak seperti itu? Mahasiswa itu belum saatnya memikirkan hal-hal proyek, membangun ini, membangun. Nggak bisa itu. Mereka fokus di kuliah aja dan memberikan kritik. Memang itu sudah tugasnya. Karena kapan mereka disuruh bekerja? Ya mereka jadi kontraktor, kan belum sarjana. Disuruh bagaimana membangun investasi, ya mahasiswa belum bisa ke sana. Kecuali ya itu menjadi bahan-bahan diskusi di kampus. Boleh, itu sangat bagus. Tapi kan mahasiswa S1 itu ya maaf ini. Belum sampai ke sana lah. Kalau dia sudah S2, S3 ya tentu kan terjadi kemandirian. Jadi kalau dia kritik, ya memang itu sudah tugasnya mahasiswa. Justru kalau nggak kritik, malah justru aneh. Aneh lah ini kampus kalau nggak memberikan kritik. Coba bayangkan, kalau mahasiswa UI nggak kritik, mana tahu kita kalau rangkap jabatan itu nggak boleh, Bos. Coba. Kayak kecewa juga sebenarnya sebagai seorang akademisi. Kok juga tergiur dengan posisi-posisi apa tuh? Jabatan apa sih? Luar biasa lah. Katanya sampai bisa bonusnya 10M dengan kondisi negara carut marut begini ya. Malah ada jabatan yang dikasih komisi bonus karena prestasinya sampai 10M, ini udah keterlaluan. Dan ingat loh, gara-gara status ini kan kebongkar semuanya. Makanya sebenarnya kita harus berterima kasih. Dan Pak Jokowi tentu harus sangat-sangat berterima kasih. Rupanya dengan kasus ini banyak fakta-fakta yang muncul. Bahwa ternyata beberapa statuta perguruan tinggi itu tidak membenarkan rangkap jabatan. Dan itu kan masih banyak yang lain, rektor-rektor. Di timur juga ada itu, di Sulsel ada kok. Tidak ada apa-apa. Ada kampus gede itu yang diresmikan oleh Pak Presiden juga itu tuh yang sering berbicara di media-media itu juga rangkap jabatan.
Nah, padahal kan janjinya Pak Presiden kan janganlah rangkap jabatan. Lu kerja satu aja udah bagus kalau bisa fokus. Tapi kan ternyata enggak kan, faktanya seperti itu. Artinya apa? Sekali saya tegaskan, ya udahlah status seperti ini kita harus apresiasi lah, karena beliau artinya masih hidup lah gerakan mahasiswa. Kalau sudah tidak ada gerakan mahasiswa seperti ini, ya maaf saja, fungsi perguruan tinggi itu sudah tidak ada bedanya dengan industri, memproduksi manusia-manusia yang siap bekerja. Nggak bisa seperti itu. Jadi perguruan tinggi itu harus merawat akalnya agar tetap sehat, jauh dari kepentingan-kepentingan politik. Dia harus berpikir lebih fair, berbicara terkait dengan memberikan masukan-masukan terhadap pemerintah. Intinya terakhir ingin saya sampaikan bahwa Pak Presiden itu tidak mempersoalkan itu. Jadi kita juga sudahlah, itu justru menjadi masukan dan kita memberikan apresiasi ya kepada mahasiswa, bisa memberikan kritiknya karena memang itu yang diinginkan oleh Pak Presiden kita. Saya pun senang dengan kepemimpinan ini kalau itu diterima sebagai sebuah kritik. Tapi kalau itu sudah main intervensi, dosen intervensi mahasiswa, ya tentu saya sudah tidak sepakat, karena Presiden pun tidak pernah menginginkan itu. Malah berterima kasih kan, masih ada kelompok-kelompok, komunitas-komunitas yang kritis, memberikan masukan terhadap perintahan. Memang bagian dari kerja-kerja mahasiswa. Yang bekerja itu ya DPR, ya kan, eksekutif, legislatif, itu yang bekerja. Swasta, kontraktor itu yang bekerja, itu bagaimana mengelola sumber daya alam kita. Karena sebenarnya di kampus-kampus kan sudah diajarkan, mereka kan masih diberikan batasan yang mana yang harus kamu kerjakan. Buktinya program pemerintah kan banyak ke mahasiswa, misalnya bantuan-bantuan usaha melalui Kementerian Pemuda Olahraga, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu kan banyak program Presiden. Itu kan, dan itu direspon oleh mahasiswa. Berapa ribu proposal tiap tahun mahasiswa kirimkan ke dua kementerian ini. Ini sangat luar biasa bentuk partisipasi mahasiswa. Dan saya yakin teman-teman aktivis juga senang. Cuma kan memang ini otokritik, karena beberapa memang kementerian sebenarnya ada permodalan untuk mahasiswa itu belum diturunkan. Nah ini kalau bisa ya pemerintah memang harus serius melakukan pemberdayaan terhadap kampus-kampus. Saya kira itu ya Mas Ridho ya. Intinya kita dukunglah pemerintahan ini, masih ada 3 tahun untuk bisa membuktikan. Saya tertarik dengan bahasa politiknya salah satu bupati di Makassar, di Sulsel ya. Dikerja bukan dicerita. Jadi kita tunggu kerja-kerja Pak Presiden, tidak usah banyak bercerita kabinet-kabinetnya ini, tapi dibuktikan dengan kerja nyata. Sekira itu. Fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andi Fajarasti selaku pemateri terakhir, dan tentunya menutup dengan berbagai macam statement beliau terkait Presiden dan juga cuitan BEM UI. Luar biasa. Di sini sudah banyak sekali yang ingin menanyakan dan menyampaikan beberapa aspirasinya terkait webinar ini. Dan saya langsung bacakan beberapa ya. 3 dulu di awal. Bagi teman-teman, karena waktu kita terbatas, saya hanya bisa membacakan karena khawatir kalau diberi kesempatan berbicara nantinya akan lebih panjang lagi. Jadi beberapa akan saya bacakan. Yang pertama ialah dari Ardi Maulana, asal instansi Universitas Muhammadiyah Semarang ya, UMS. Pertanyaan, Bang, bagaimana cara mengkritik pemerintah yang baik dan benar? Nah, itu yang pertama. Selanjutnya, ini yang menjawab silakan siapa saja. Ada beberapa juga tadi ini. Saya rasa itu yang pertama tadi. Oke, nah ini juga ada Surya, M. Surya Alda, AS, dari Universitas Andi Jema, Palopo. Pertanyaannya, Indonesia saat ini siapa yang pantas jadikan oposisi negara? Karena tanpa oposisi kita tidak bisa balance, mengkritik sedikit saja. Banyak undang-undang yang kemudian mengekang. Nah, itu ditanyakan kepada Abang Valdo Maldini.
Saya rasa itu dulu ya, 2 pertanyaan, karena ini banyak sekali lebih kepada statement-statement atau diskursus di kolom grup. Bagi teman-teman nanti yang mau bertanya, langsung saja pertanyaannya ya, biar to the point. Nah, langsung saja tadi kedua pertanyaan itu silakan ditanggapi. Yang pertama bisa mungkin dari Bang Faldo, terkait siapa yang harus jadi oposisi sebenarnya ini. Oke, silakan Kanda, Bang Faldo. Ya, terima kasih Surya ya tadi yang bertanya ya. Terima kasih Surya atas pertanyaannya. Kalau saya jawab per poin aja ya biar cepat karena banyak pertanyaan sepertinya. Yang pertama, Rocky Gerung, Faisal Basri, Refli Harun, dan yang lain itu masih baik-baik saja kan. Dalam artian masih kritik kok sampai hari ini mereka. Dan tidak ada masalah saya kira. Mereka bagus ya, secara substansi ada yang bagus dan sadar atas perundang-undangan gitu loh. Baik saja Kak, mereka baik-baik aja sekarang saya lihat. Nggak ada masalah yang terjadi di Bang Rocky, Bang Faisal, Bang Refli, bahkan Bang Fadli kadang-kadang juga tweetnya tuh luar biasa. Saya juga tetap mengikuti kritik-kritik mereka yang relevan. Nah ini mungkin konsep yang kedua. Oposisi itu harusnya semuanya di DPR. Itu konstruksi yang ada di presidensialism gitu loh. Jadi buat teman-teman, tolonglah pilih anggota DPR yang komit, pilih anggota DPR yang benar. Karena partai politik yang mampu mengontrol kekuasaan. Itu ketatanegaraan kita kawan-kawan. Jadi jangan nanti ngamuk-ngamuk pas milih nggak serius. Harusnya oposisi itu kalau dalam presidensialisme yang ada di Indonesia sekarang itu ya DPR. Kalau sama kita, sama saya pribadi terutama ya, ayo kita diskusi sampai capek kita siap gitu. Bicara A sampai Z kita juga siap kawan-kawan. Tapi siap-siap juga dibantah gitu loh. Tapi ada juga orang yang kalau dikritik itu langsung bilang kadrun, radikal. Yang lain-lain tuh ada gitu. Sama juga tukang kritiknya gitu loh. Ada yang substansial, ada juga yang dikit-dikit kalau kritik pakai kata-kata bismillah komisaris, pejilat gitu loh. Dan lain-lain gitu loh. Nah itu kan biasa dalam politik gitu loh. Memang kita ini masih tumbuh kawan-kawan dalam proses demokratisasi. Memang peradaban kita ini lagi dibangun sekarang. Jadi let's enjoy the process. Itu aja dulu. Thank you. Oke Bang, makasih. Ini Bang lagi Bang, ini banyakkan ke Bang Faldo sih saya rasa di sini. Ini juga satu Bang sekalian, gimana pandangan Abang nih terkait banyaknya promosi komisaris dari pemerintah? Nah ini Abang Faldo silakan menjawab. Langsung saja. Iya. Dari Jadi kan memang begini. Dari siapa? Ardi Gultom dari mahasiswa Manado. Terima kasih Mas Ardi Gultom. Pertanyaannya, salam kenal saya Faldo. Jadi memang betul kalau kita lihat BUMN sebagai apa namanya sebagai salah satu unit ya yang ada menterinya juga. Saya perlu kasih tahu nih kepada teman-teman. Yang namanya komisaris itu teman-teman, yang milih itu ada namanya Rapat Umum Pemegang Saham alias RUPS. Pemerintah dalam BUMN ini memang harus mengajukan orang gitu loh. Jadi gini prosesnya. Pemerintah ngajuin orang, dipilih di RUPS, guys, gitu loh. Jadi saya kira karena pemerintah itu di BUMN, teman-teman juga mesti tahu bahwa pemerintah juga pemilik saham. Ada namanya saham merah putih. Contohnya di Garuda Indonesia, di beberapa BUMN strategis, itu ada sahamnya pemerintah. Nah, karena pemerintah punya saham, pemerintah diminta mengajukan orang, gitu loh. Dan ada proses RUPS untuk memilih orang itu. Dulu saya sempat di BUMN, saya sempat di Garuda Indonesia, menjadi komite komisaris. Itu pun dipilih gitu loh. Atas usulan waktu itu sebagai utusan dari CT Corp. Bapak Khairul Tanjung punya 30% saham di Garuda Indonesia. Beliau mengirimkan 2 orang dari CT Corp untuk menjadi komisaris. Jadi gitu guys. Jadi ini bukan sekedar pembagi-bagian promosi, enggak gitu loh. Jadi saya kira teman-teman perlu tahu itu dalam bagaimana kita melihat BUMN ini gitu loh. Namanya aja badan usaha milik negara. Bayangkan kalau nggak ada orang negara di situ.
Nah, jadi yang paling penting kita kira, kita atur kinerjanya, kita atur skemanya, apa kepentingan negara di situ. Mungkin begitu, kawan-kawan. Kita tinggal ukur di kinerjanya aja ya. Semangat! Makasih banyak Bang Faldo. Ini sebenarnya juga teman-teman sebelum menanggapi memang harus terbuka dulu pikirannya, karena ketika kita melihat tanggapan-tanggapan Bang Faldo sebenarnya berniat mencerahkan teman-teman semua bagaimana proses-proses seperti tadi, bahwa the real oposan itu harusnya di DPR. Jadi kita punya peran, apalagi saat pileg ya terutama. Jadi kita di situ memiliki peran penting dalam memilih para calon-calon anggota DPR yang nantinya mewakili betul-betul suara kita. Selanjutnya juga mengenai terkait komisaris tadi, bahwa memang di situ pemerintah juga punya saham di situ, dan aja proses tadi RUPS tadi. Jadi memang ya namanya juga BUMN, Badan Usaha Milik Negara, tentunya harus ada perwakilan dari negara. Jadi perlu ya teman-teman juga, saya rasa di sini lebih membuka agar tidak dari saya menanggapi saja ya. Jadi tidak sekedar hanya harus pendukung langsung jadi. Ternyata juga proses-proses yang dilalui. Terima kasih Bang Faldo terkait hal itu. Jadi mudah-mudahan teman-teman juga lebih banyak memahami terkait hal tersebut. Nah, lanjut lagi. Mohon maaf semua teman-teman, ini tidak bisa saya tanggapi satu-satu karena beberapa pertanyaan juga ada yang bias ya dari tema. Tapi karena kondisi waktu masih memungkinkan, jadi saya izinkan untuk menanyakan lebih lanjut lagi. Nah, selanjutnya mungkin di sini karena pertanyaannya ada juga yang berbeda-beda ya terkait di luar ini, saya persilakan 1-2 orang untuk menanyakan secara langsung. Bagi yang menanyakan ingin bertanya, 1-2 orang saja ya. Nanti kalau waktu kita masih ada, kita lanjut lagi penanya berikutnya. Bagi siapa yang berminat untuk bertanya atau ingin bertanya, silakan raise hand. Langsung nanti kami persilakan untuk bertanya. Silakan raise hand teman-teman. Ini ketua BEM UI ini bisa open kamera sebelumnya, saya mau lihat orangnya. Karena dari awal sudah raise hand. Kalau bisa mempersilahkan, kami persilahkan. Kalau sudah bisa membuka kameranya. Oke, teman-teman yang lain juga sembari menunggu ketua BEM UI membuka kameranya. Silakan. Karena kalau tidak, saya akan langsung saja ke closing statement dari teman-teman, dari para pemateri-pemateri yang sudah hadir di sini. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, saya langsung closing statement ya. Oke, langsung saja ke pemateri-pemateri. Ini kalau ketua BEM UI tidak buka, kami persilakan langsung saja ya kepada para pembicara ya. Ini saya tunggu di membuka kamera ini. Jadi kita santai saja teman-teman, jangan terlalu tegang juga dalam diskusi seperti ini. Itu ada namanya BEM UI itu menarik. Tapi benar nggak dia tuh? Masalahnya dari tadi membuka kamera nih abang. Dong, kan katanya BEM UI. Iya. Silakan BEM UI. Oke, saya bercanda ya. Oke, terima kasih. Langsung saja, apakah di sini Ibu Prof masih bersama kita? Oh, ada nih. Masih. Ibrahim Arif ya. Silakan Ibrahim Arif dulu sebelum kita ke sesi selanjutnya. Kenapa malu-malu kucing begitu ya? Cewek atau cowok ini? Waktunya singkat, saya mungkin mahasiswanya Pak Ade itu. Saya pamit ya habis ini ya, Ridho. Oh iya, ya makasih Bu. Silakan Bang Ibrahim Arif, perkenalkan diri, asal instansinya juga dari mana dan pertanyaannya serta tujuannya mau disampaikan ke siapa. Silakan. Oh ya, selamat sore teman-teman dan juga narasumber.
ingin nanya aja sih ke terkhusus aja nggak apa kan ya, ke narasumber, ke Bang Faldo deh, Kak. Nanya Bang Faldo emang ini idola. Siap. Kalau dari Abang, ingin balik sih Kak ke cuitan BEM UI yang dari 5 poin yang dibahas. Kan menurut Bang Faldo punya argumen sendiri juga kalau soal misalnya KPK. Jadi yang misalnya BEM UI stance-nya menilai KPK itu diperlemah mulai dari revisi KPK sampai tes wawasan kebangsaan. Nah, kalau dari terus juga misalnya represivitas aparat gitu. Ada yang bilang juga represivitas tuh kayak gimana sih? Bukannya kita demokrasi apa? Udah demokrasi nggak? Jadi nggak ada represivitas tuh diada-adain gitu. Istilah kayak gitu kayak playing victim aja yang ikut aksi gitu. Di apa-apain sama polisi gitu. Terus kalau misalnya juga ya UU ITE ya, UU ITE itu yang dipermasalahin misalnya pasal 45C kalau nggak salah, karena multitafsir itu. Terus juga sampai janji-janji yang lainnya. Nah kalau Bang Faldo, aku dengar pernyataannya Bang Faldo punya argumen juga atau punya data juga yang untuk mengcounter dari BEM UI. Nah, itu gimana ya Bang maksudnya? Aku ingin tahu aja sih Bang argumennya Abang gitu terkait substansi yang dibawa sama BEM UI. Karena kalau orang lihatnya misalnya BEM UI dari meme-nya, jadi substansinya nggak dibahas sama netizen yang ribut di kolom komentar. Jadi cuman ngeliatin Jokowinya yang dibikin mahkota dan sebagainya gitu sih, gitu ya. Agak nangkep nggak Bang? Atau mungkin kurang jelas pertanyaan saya? Siap, makasih Ibrahim. Iya. Langsung saja mungkin ditanggapi oleh Bang Faldo Maldini. Saya kira mungkin kita ke Bu Siti dulu ya, kalau ada yang mau disampaikan, karena Ibu Siti mau live, berarti kita katanya, saya masih stay kok. Oke, terima kasih Bang Faldo. Ibu Siti. Izin ya, karena ada ya, acara Bepiko Hati saya. Semangat Bu. Ya. Terima kasih Bu. Ini tentu ya dambaan dari adik-adik mahasiswa tadi itu ke Mas Faldo ya. Pasti saya sendiri waktu Mas Faldo muncul sebagai kader PAN waktu itu kagum. Saya senang sekali gitu ya. Ada pionir lah gitu ya. Tentu menyenangkan. Saya ingin mengatakan sesuatu berkaitan dengan mahasiswa sebagai intelektual muda ya. Tolonglah jangan digunakan bahasa atau kosakata diksi narasi yang demoralizing menurut saya. Janganlah mahasiswa dikatain dungu atau apa ya semacamnya gitu ya. Tadi itu mungkin tadi pandir dan sebagainya. Hentikan ucapan seperti itu. Karena kalau kita tarik ke makro, Indonesia ini kan dalam proses menjadi. Kita sedang membangun Indonesia ini kan belum utuh. 75 tahun merdeka, kita masih struggling gitu ya, berjuang untuk bagaimana menjadikan Indonesia yang utuh. Nah, mahasiswa, apalagi S1 tadi disebutkan oleh Mas Fajar gitu ya, ini proses menjadi gitu. Jadi kalau intelektualitasnya gitu, terus kompetensinya, daya responnya, dia sudah tuangkan seperti itu, menurut saya apresiasi. Dengan semua kekurangan dan kelebihannya. Bukan pandir gitu ya. Ini tidak boleh mengatakan itu. Jadi kita itu dalam berdemokrasi itu justru membangun nilai-nilai. Jadi nilai-nilai budaya yang mengagungkan, memuliakan gitu ya. Tentunya gitu, keadaban gitu. Jadi kalau kita tidak suka dengan bahasa, maaf ya, saya selama pemilu kemarin saya tidak pernah menggunakan hewan-hewan itu. Jadi yang disebut cebong, saya agak tidak fasih gitu ya. Bukan so etis tidak, tapi tidak suka saya gitu. Karena saya juga tidak suka dikata-katain seperti itu kan gitu. Jadi ada tepos liro di situ. Pendidikan budi pekerti ini yang hilang memang pada kita gitu. Nah, ini yang harus kita bangun bersama. Saya mengapresiasi penuh
ya apa yang dilakukan oleh mahasiswa selama itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Pak Jokowi juga mengatakan ya saya the king of lip service. Lip service itu bukan penipu, bergincu gitu kan. Bergincu dia gitu kan. Janganlah bergincu. Politisi biasa bergincu. Iya Mas Faldo, mohon maaf ini. Karena saya ini bidang saya ilmu politik. Saya tahu gitu kan bagaimana politik praktis. Panggung depan, panggung belakang dan sebagainya. Lah, di mahasiswa di kampus itu diajari idealisme, gitu kan? Ada filosofi, teks konteks, ada idealisme di situ. Lah, mahasiswa sedang bekerja dengan idealismenya. Loh, kok ini kok senjang? Katanya begitu, kok ini tidak, kan gitu. Lah, itu yang diperkarakan oleh mahasiswa dan Pak Jokowi bisa nerima gitu loh. Dan saya tidak melihat bagaimana respon dari Menko Polhukam atau dari kementerian terkait, lembaga terkait yang mengata-ngatai mahasiswa, tidak kan gitu. Ya tim sukses itu yang mohon maaf lah gitu ya, ada di kekuasaan janganlah berlebihan juga kan gitu. Nah ini yang menjadikan kita itu take and give kita itu bisa balance gitu ya. Bisa balance. Jadi jangan timpang gitu. Sementara di DPR sangat tidak balance gitu ya, komposisi antara partai-partai koalisi pendukung dan yang ada di luar pemerintah itu tidak balance, di masyarakat dibikin betul-betul paralyzed, kacau kita. Tidak akan maju kita. Keberpihakan kita adalah Indonesia maju ke depan gitu. Kalau tidak mau kita berbanyak gitu ya SDM unggul itu. Nah ini yang kita harapkan. Jadi itu saya sangat senang gitu ya. Mahasiswa itu justru dicerahkan dan diedukasi. Jadi mereka kita sadar mereka belum dalam proses yang sempurna, proses menjadi. Itulah yang harusnya kita isi, kita berikan. Ada kan? Jadi mungkin itu yang dari saya. Tentu saya tidak ingin membuat mahasiswa demoralizing. Saat ini semuanya senyap. Kita tidak mau semuanya senyap. Civil society, mahasiswa sebagai front depan. Indonesia merdeka karena apa? Karena intelektualitas. Nah, ini yang harus juga mengedepan di saat kita akan berkompetisi secara ASEAN, kita berkompetisi secara ya di fora internasional. Ini, jadi itu yang harusnya menjadi modal utama mengapa kita harus fight kemajuan Indonesia. Dan Pak Jokowi sendiri yang mengajarkan kita daya saing kita, gitu ya, daya saing kita di luar negeri kurang. Maaf ya, host. Bocor ini, jadi tolong. Jadi itu, jadi daya saing kita ini harus kokoh di luar. Nggak mungkin kita kokoh di luar kalau di dalam ini kita apa ya? Kita senyapkan kita. Ya itu yang sama-sama selama kita semua baik kampus gitu ya, ormasnya, partai politiknya semuanya bekerja untuk Indonesia itu kan bagus gitu. Jadi tidak ada dusta di antara kita kan gitu ya. Kita sama-sama membangun sesuatu yang jauh lebih mengedepankan keadaban. Saya ingin mahasiswa memutus mata rantai ketidakadaban yang lalu gitu ya. Sekarang kita kenalkan orang-orang muda, ini Rida tadi itu mengatakan dia mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, saya dosen di sana gitu ya. Saya senang gitu kalau Rida bisa mengajak semuanya gitu ya. Semua mahasiswa tidak eksklusif atas nama kampus-kampus tertentu, tapi sudah mulai berpikir ya, untuk NKRI. Nah, kalau semua bekerja untuk NKRI, memang itu kesannya kayak normatif. Tapi itu yang harus kita lakukan. Supaya tidak didominasi oleh kepentingan sesat. Mungkin itu ya Mas Faldo ya. Mas Faldo lebih tahu gitu, politisi. Ya, ya. Bu. Makanya saya bilang, sosial, Mas. Saya ya. Mungkin bisa tambah sedikit biar iya, Bu. pandangan Bu Siti ini bisa kita luruskan. Boleh nggak? Saya dikit aja Bang Faisal belum ini. Terima kasih saya bilang itu mahasiswa. Mengamati aja ada beberapa hal yang perlu diluruskan. Siap, lanjut. Kemudian terhadap mahasiswa. Sebentar, Mas Faldo mau bicara, Mas Izin Mas, saya persilakan dulu Mas Faldonya, karena waktu kita. Dikit Bang Faisal, 20 detik saya beresin.
Maka kadang-kadang saya bilang tadi Bu Siti, Bang Faisal, Bang Ade, ayo kita agak gaul dikit kawan-kawan gitu. Jadi diskusi dengan semuanya, sama Prof Siti, sama Bang Faisal gitu. Jadi jangan sampai kita jadi, saya juga nggak suka Bu dikata-katain, dibilang komisaris hantu belau itu, tapi kita anggap udah penggugur dosa aja lah Bu kadang-kadang gitu. Kira-kira itu, silakan Bang Faisal. Thank you. Nah, kita kalau masuk ke diskusi kan memang harus kita ajarkan juga mahasiswa kan untuk interaksi di antara narasumber itu tidak terputus-putus, supaya jangan ada kemudian pemetaan terhadap mahasiswa itu dalam konteks pandangan akademisi saja. Ada banyak pandangan, aspek kebudayaan, dan kalau membawa mahasiswa dalam geopolitik misal berbakti hanya untuk NKRI itu juga tidak maju. Karena mahasiswa itu kan ciptaan Allah, makhluk, manusia, makhluk bumi. Kalau bicara dalam konteks negara tadi saya tawarkan, tema apa yang menjadi relevan membawa mahasiswa adalah berbicara negara. Supaya kita bangun satu konstruksi berpikir yang komprehensif. Kalau dia dalam gerakan moral apa yang kita sepakati? Etika apa? Dan mahasiswa, kita lihat juga dengan arus kemajuan yang terbarukan yang namanya media sosial. Kalau ada saya mendidik rekan-rekan adik-adik saya di Progres 98 itu tidak manja. Tidak boleh percaya sama pandangan akademisi dan pengamat. Apalagi pandangan politisi. Tapi dia harus percaya pada sumber daya dirinya. Bahwa dia ciptaan Allah, ciptaan makhluk yang paling mulia. Yang derajatnya akan tinggi kalau dia berilmu dan beriman. Dia harus memahami dirinya sebagai keunggulan dari segala keunggulan di muka bumi, di alam semesta. Manusia itu super canggih. Bukan hanya mahasiswa, manusia. Nah, kalau dalam konteks mahasiswa Indonesia dalam 2 dekade, 20 tahun ini, pasca reformasi, menurut saya mereka menjadi pekerja elit partai. Dan mereka dipandu oleh para pengamat-pengamat yang masih mengusung paradigma pujaan-pujaan yang menggiring kepada partisipasi politik yang menurut saya kontraproduktif dengan kemajuan zaman. Ini maaf Bu Siti, karena saya mengikuti juga pandangan-pandangan pengamat yang menurut saya harus keluar juga untuk menyegarkan generasi muda baru dengan pandangan-pandangan yang visioner. Tapi kalau modal kita hanya mengapresiasi mahasiswa, memuji mahasiswa, kita ini kepada itu tidak maju mereka jadi manja. Di Progres 98 tidak begitu. Kalau bodoh kita bilang bodoh, kalau cerdas kita pacu kecerdasannya melebihi mahasiswa yang ada di Rusia misal, di Jepang, di Amerika, supaya mereka menjadi kekuatan masa depan. Jadi tafsir-tafsir pengamat terhadap sumber daya mahasiswa ini harus direvisi. Kita perlu perdebatan di situ. Yeah. Tidak boleh berhenti dengan pembekalan terhadap morality. Itu lari dari tanggung jawab, Bu Siti. Bu Siti kan paling banyak menyalurkan potensi sumber daya mahasiswa itu hanya dalam kerangka partisipasi, demokrasi, dan partai politik. Dari awal kan saya sentil itu. Saya pingin profesor bicara lebih jauh. Mempengaruhi Jokowi dengan demo itu norak. Dengan meme itu kemunduran. Harus dikatakan begitu. Terus mengkritik Jokowi dengan apa? Dengan membawa paper, dengan tulisan, dengan gagasan yang mutakhir. Saya yakin Jokowi akan takut. Tapi kalau pola-pola mengusung tema, membawa spanduk, membawa corong, hanya di media sosial, Ibu PKK di level RT melakukan itu lebih jauh dari mahasiswa. Oke, mohon maaf ini saya nggak punya. Sebentar, saya kita bikin lagi mungkin saja, ya. Saya pembicara pertama soalnya. Di awal tadi kan Bu Siti kan membuka itu. Ini harus diluruskan karena ini juga bisa menjadi virus kalau tidak. Iya, tapi Anda nggak bisa berhenti masalahnya. Saya Pak Faisal, mohon maaf ya Pak Faisal ya. Karena Ibu ada agenda lanjutan. Oh, silakan Bu Siti. Iya, saya sudah izin mulai jam 2 tadi, ya. Mas. Ya, okay. Terima kasih banyak Bu Siti, Bu Prof. Terima kasih Bu. Syukran. Terima kasih. Nanti Maaf kita bikin lagi acaranya. Kita bikin. Oke. Mohon maaf ya.
Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi Sehat Ibu, wabarakatuh. jaga kesehatan Bu. Selalu, Prof. Ya, Mas Waldo, makasih. Ya, Mas. Ya, Ibu, Ade, hati-hati. Herman, Saya lanjut sedikit Armando. aja. Oke. Silakan Saya Bu juga kalau mau live. mengakhiri. Saya close Terima kasih, statement sedikit aja. Halo. Ya, silakan. Ya, jadi mereka yang memuji mahasiswa itu jalan menuju kegagalan mahasiswa. Mahasiswa tidak boleh dipuji, nggak boleh manja. Karena situasi mahasiswa dalam 20 tahun pasca reformasi itu sangat bebas. Berbeda dengan sebelum 98. Oleh sebab itu saya berkeyakinan bahwa mahasiswa harus keluar dari paradigma politik yang amburadul. Harus mencari konstruksi berpikir yang lebih jauh. Sehingga tidak menjadi bagian dari elemen partisipasi kepentingan partai politik, kepentingan elit-elit bangsa. Jangan mau. Kalian harus menjadi pribadi yang lebih unggul. Kalau pandangan saya terhadap adik-adik mahasiswa, itu levelnya dengan Presiden Putin, dengan Perdana Menteri Australia. Saya tidak menempatkan kalian pada level Jokowi. Apalagi elit partai, enggak. Oleh sebab itu, harus lebih maju. Pandangan-pandangan pengamat yang menyesatkan, yang mengurung kita dalam tempurung gagasan NKRI yang diperdebatkan tidak tuntas ini, tidak boleh masuk. Karena kalian punya jalan lebih jauh untuk berinteraksi dalam dunia global. Naif kalau jadi mahasiswa 3 tahun, 4 tahun, hasilnya cuma mengekor kepada alumni, senioritas, elit partai, tokoh-tokoh publik, pengamat politik. Bodoh itu mahasiswa seperti itu. Kalian harus lebih dari kita. Di mata saya, kalian jauh lebih pintar dari Putin. Rebut peluang masa depan dengan kebebasan arus informasi. Akses data-data bukan soal kekuasaan Jokowi saja. Tapi dengan masalah-masalah global yang diperdebatkan sangat luas. Masalah nuklir, masalah tentang kemungkinan-kemungkinan teknologi terbarukan. Sebagai penutup saya ingin mengatakan begini. Politik Indonesia tidak terbarukan. Masih lama, usang, dan sangat lumputan. Oleh sebab itu saya mengambil sikap keras untuk menentang arus ini. Kenapa? Teknologi sudah terbarukan, ekonomi terbarukan, generasi baru terbarukan. Politik kita tidak terbarukan. Hanya melahirkan pencitraan-pencitraan semu atas nama pengamat, atas nama akademisi. Kalau ruang diskusi itu dibuka dengan dasar-dasar referensi, saya siap. Mau dia profesor, mau dia ahli apapun, ayo kita diskusi. Paradigma politik kita jauh di bawah kantong sampah. Jadi kalau kita mengeluh secara parsial, itu memang substansinya sampah. Terus apa paradigma baru? Paradigma baru, mahasiswa harus utuh mengenal Sang Pencipta yang menciptakan manusia. Utuh memahami alam semesta. Utuh memahami dirinya. Maka dia akan menjadi mahasiswa yang unggul. Jangan mau dikepung hanya karena dalam dinamika negara, dinamika politik, dinamika gosip-gosip, propaganda. Buang sampah-sampah itu. Kalian harus keluar. Supaya kalian kita di masa depan bisa melihat kalian seperti Putin yang berhasil mengeluarkan Rusia dari puing-puing kehancuran Soviet. Kalian bisa lebih dari Karl Marx dan lain-lain. Terima kasih kira-kira. Oke, terima kasih Bang Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin itu juga sekaligus closing statement dari Bang Faisal ya. Nah, terakhir mungkin juga karena waktu kita terbatas, ya kami persilakan kepada Bang Andi Fajarasti juga memberikan closing statement-nya. Terima kasih. Saya sampai menunda sholat asar ini. Saya lagi di masjid. Daripada saya memikirkan pandangan-pandangan Bang Faisal Assegaf. Saya tertarik dengan statement-statementnya beliau. Sayang sekali Pak Prof Siti udah keluar dari grup kita. Saya hormat sama beliau dengan memaksa, tanda petik, memaksa mahasiswa untuk menggunakan kosakata yang lebih manusiawi. Kita sepakat di situ. Silahkan kritik sekeras-kerasnya, tapi pilihan-pilihan katanya itu ya mungkin lebih ketimuran lah. Kita setuju di situ, karena itu bagian dari membangun bangsa. Itulah negara demokratis. Kemudian Bung Faisal Assegaf ini nggak apa-apa ya, supaya tidak menjadi sebuah paduan suara ya narasumbernya. Saya coba mengajak diskusi Bang Faisal Assegaf bahwa selalu menantang mahasiswa dengan paper lah, dengan kajian-kajian ilmiah lah. Saya kira itu kita setuju di situ. Tapi kita bicara fakta.
Saya ini Pak, udah mimpin ketua pasca sarjana, udah 4 tahun. Dan udah 3 periode saya mengurusin organisasi ini. Tidak pernah selembar pun surat saya itu dibalas oleh Presiden. Ini bukan curhat, itu fakta. Artinya apa? Jangankan paper bung yang kamu mau ajak debat Presiden, surat aja itu nggak bisa dibalas gitu loh. Ini bicara fakta. Oh, jangan terlalu bicara janji-janji surga bahwa ini kamu akan dapatkan ini dan seterusnya, bahwa negara ini bisa diajak kompromi terlalu dekat. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Berapa ribu naskah-naskah akademik ya hasil yang sampai orang jadi sarjana, berapa ribu, ratusan ribu malah judul-judul skripsi itu mana ada yang dipakai oleh negara ini. Bikin baut aja yang kecil, Bos. Itu harus didatangkan dari luar gitu loh. Kemarin UGM menciptakan sebuah alat untuk mendeteksi COVID-19. Itu dipakai sampai di mana? Hari ini nggak ada lagi. Kemarin masih bisa kita pakai pada saat mau naik kereta, masih bisa dipakai. Dan itu murah, dijangkau. 60.000 itu udah dapat kita. Sekali tiup 60.000. Orang mau. Naik pesawat. Di bandara disiapkan itu. Orang mau, Pak. Tapi begitu ada kepentingan yang lebih besar lagi. Kok alat yang dibikin oleh UGM ini nggak dipakai lagi gitu loh. Mestinya katanya kita cinta produk-produk dalam negeri. Kenapa nggak itu yang kita support? Kalau ada kelemahannya, ya kelemahannya itu yang diperbaiki. Toh kita punya LIPI kok. Kita punya kampus-kampus hebat. Itu kan nggak disupport, Bos. Nggak disupport. Malah di bandara itu diakali. Ini Bung Faisal Assegaf ini coba ini bicara fakta ya. Saya orang lapangan, Pak. Ngurusin COVID ini saya orang lapangan. Ngurusin kampus juga saya orang lapangan. Jadi itu hasil yang dibikin UGM itu, Pak. Disuruh milih kita. Bapak mau apa? Genosid? Apa antigen? Apa PCR? Lah tentu kan kita mau milih yang murah. Tapi kan alasannya apa, Pak? Jaringan bermasalah, alatnya rusak lah, komputernya nggak connect lah. Ini kan omong kosong, Pak. Akhirnya kan kita memilih yang harganya 250.000, yang menteri BUMN ngomong bahwa harganya hanya 100.000 sampai 150. Nah, nggak ada itu, Pak. Saya yang bayar. Saya ini mahasiswa, Pak. Ya, tapi kan ada yang bilang, wah udahlah itu kan subsidi, Bos. Oke lah kita bicara subsidi, tapi kan ini sudah diatur. Ini kan ada permainan gitu loh. Masa sinyal aja nggak ada, Pak? Masa sinyal nggak ada? Coba ini kan bermasalah. Gitu loh. Ini banyak fakta-fakta yang Bung Assegaf ya tidak mengkonekkan bagaimana bicara ideal, kemudian bicara dengan fakta. Saya senang bisa berdiskusi seperti ini. Mungkin nggak ada yang kenal saya kan. Saya bukan dari kampus besar. Saya hanya cuma S2 di UGM, kemudian masuk di Jakarta, S3 di UNJ. Ya, tapi kalau untuk anak teman-teman pasca, teman-teman anak satu yang dari kelompok-kelompok Muhammadiyah ya cukup akrab lah kita. Cukup akrab kita. Dan kita terus memberikan kritik di Muhammadiyah. Ya itu kan lebih wasatia. Dia kalau itu salah pasti diluruskan. Jadi kita masih bisa lah mengawinkan antara ya fakta-fakta dengan data-data dan teori-teori yang panjang itu. Begitu Bung Faisal. Jadi bingung juga saya sebenarnya. Kalau Bung Faisal mengkritik mahasiswa, karena kan tadi lebih banyak menjas ya bahwa mahasiswa, enggak semua saya pikir Pak. Itu Bung Faisal, itu ribuan loh mahasiswa di ide-ide kreativitas mahasiswa itu masuk di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu ada proyek di kementerian itu, ada di proyek kementerian itu dananya luar biasa besar untuk mahasiswa. Dan coba sampai di mana pemerintah menseriusi itu. Misalnya bukan hanya sekedar memberikan jawaban dalam bentuk penganggaran yang harganya 10 sampai 15 juta. Tapi begitu mahasiswa ini memunculkan idenya itu, sampai sejauh mana pemerintah memberikan fasilitas permodalan misalnya. Misalnya mahasiswa pengen mengembangkan bisnis apa. Itu kan hanya cukup sampai bagaimana pemerintah menjawab proposal mahasiswa itu dengan angka yang sangat kecil. Nggak ada follow up-nya gitu loh. Andi Fajar, waktu juga terbatas. Saya kira itu artinya sudahlah kita berilah kesempatan pemerintah ini ya, masih ada 3 tahun untuk menjawab kegelisahan mahasiswa, kritik-kritik mahasiswa. Kita dukung sepenuhnya, kita hormati
pendapat-pendapat dari seluruh mahasiswa juga kita hormati, dosen kita harus hormati, politisi juga kita harus hormati. Karena kalau bicara politik ya tentu kalau dia pemusuh pemerintah ya pasti dia selalu berada di pro terhadap pemerintah. Nah, kita sebagai akademisi ya selalu berada di posisi wasatia. Kita di tengah-tengah aja. Kalau itu salah kita kritik. Kalau itu benar kenapa harus ditolak gitu loh. Ya kita dukung pemerintah ini. Tapi untuk menjatuhkan pemerintah ya saya tentu secara pribadi tidak setuju lah dengan itu. Karena tidak segampang itu membangun negara ini. Tapi jangan juga kemudian kita alergi kritik. Kita harus terima itu. Saya pun kalau dikritik boleh. Silakan. Saya kira itu ya Bung Ridho. Terima kasih atas waktunya ya. Terima kasih banyak. Maaf ya tidak ada sesi tanya jawab antar pemateri ini. Jadi kami langsung saja closing statement satu persatu. Dan terakhir karena Abang Andi Armando juga sudah meninggalkan forum, saya di sini. Langsung kita berikan kesempatan buat Bang Faldo memberikan closing statement sekaligus tadi menjawab salah satu pertanyaan dari peserta. Silakan Abang Faldo. Oh masih ya? Gimana? Mau ngasih Bang Ade dulu? Saya siap. Oh Bang Ade masih standby di sini. Tadi saya lihat ada sempat keluar soalnya. Bang Ade Armando masih di lokasi? Bang Ade? Oh lagi tidak ada ya? Lagi di jalan. Oke. Ini karena tidak ada langsung saja Bang Faldo sembari menunggu kalau beliau hadir atau tidak nantinya. Silakan Bang Faldo. Baik. Terima kasih dari kawan-kawan semua. Salam kenal, Ibrahim Arif. Saya Faldo. Mudah-mudahan bisa ketemu. Jadi memang dari tadi banyak substansi yang sebenarnya bisa kita perdebatkan. Udah saya sampaikan juga gitu. Sebenarnya ini kalau bisa di-extend mungkin ya memang butuh ya diskusi lanjutan karena poin-poin dari Bang Andi tadi banyak juga yang pengen saya kritisi gitu. Tapi anyway, untuk closing ini saya mungkin akan berbicara satu hal terkait instrumen kohersif atau bahasanya Ibrahim tadi kekerasan atau mungkin kajiannya tentang police brutality. Ya, kebrutalan kepolisian gitu. Jadi satu hal yang ingin saya sampaikan kawan-kawan bahwa kita semua sama-sama pernah jadi demonstran. Setidaknya sampai hari ini saya percaya sebagian dari teman-teman itu juga demonstran. Gitu loh. Dan ketika teman-teman demo, gitu loh, ya, waktu itu kita di BEM UI tahun 2012 itu setahun demonya 42 kali, by the way. Gitu loh. Jadi police brutality, ketika ketemu polisi itu variabelnya tuh kompleks guys. Gitu. Dan ini terjadi di semua negara. Gitu. Nggak di Indonesia aja gitu. Ada di Amerika. Amerika bahkan kemarin yang lebih ekstrim, isu Black Lives Matter gitu loh, ketika George Floyd itu terjadi korban dan kekerasan di situ. Even negara kayak Amerika aja mengalami itu gitu. Dan saya itu melihat bahwa pembungkaman dan penembakan dan lalala itu ada banyak variabelnya. Ya di Amerika contohnya ada soal rasial yang bertahun-tahun ternyata belum selesai sampai hari ini, dan saya percaya sekali nggak adalah presiden yang nyuruh polisi untuk mukul, nggak ada lah gitu. Nggak mungkin lah Donald Trump nyuruh polisi mukul gitu loh. Saya kira itu jauh sekali gitu loh. Dan kalau teman-teman lihat di kasus di Amerika itu, di kejadian Black Lives Matter George Floyd itu polisi itu berada di negara bagian mana gitu loh. Itu di Minnesota, kawan-kawan. Di Minnesota itu negara bagiannya Partai Demokrat. Gitu loh. Bisa jadi polisinya stres atau mungkin ada, ya kita nggak tahu, teman-teman ngerasain kan ketika demo itu kan. Kadang-kadang kita juga empati sama Pak Polisi belum sholat, Pak Polisi belum makan, kadang-kadang kita ngasih dia makanan gitu loh. Walaupun kita dorong-dorongan gitu loh. Praktiknya kan begitu gitu. Bisa jadi waktu itu polisi sedang sakit kepala di negara Demokrat bagian biru ya di Amerika sana. Yang waktu itu harus memastikan protokol kesehatan yang sangat ketat karena lagi pandemi kan. Jadi sekali lagi Ibrahim, ketika kita melihat kasus kebrutalan kepolisian atau police brutality, ini nggak bisa satu line aja kita lihat bro. Tapi ini banyak variabelnya dan masalah ini terjadi di seluruh dunia. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita melihat ini dengan memaknai, oke, ini nggak sesederhana itu. Gitu loh. Anyway, kawan-kawan semua, saya terima kasih atas diskusinya, Rida. Saya tuh dulu kalau ke Makassar itu, ya ke Sulsel lah ya, itu saya respect lah.
hormat saya sama teman-teman di sana dengan gayanya berdemonstrasi. Dulu ditelepon sama kawan-kawan dari Makassar, Bung Faldo, kurang kencang Bung, hantam lagi lebih kencang, katanya begitu. Jadi respect lah gitu, karena kawan-kawan di Sulsel salah satu orang-orang yang saya hormati lah. Dan sampai hari ini banyak senior-senior yang saya kenal dari Sulawesi Selatan juga, dan mungkin di sini tidak hanya dari Sulawesi Selatan. Kita mungkin akan melalui proses, kita mungkin akan melihat apa adanya, kita kadang sama, kadang tidak gitu. Tapi satu hal yang kawan-kawan pasti tahu, bahwa kita sama-sama berasal dari aktivisme era baru. Kita sedang berikhtiar dengan ijtihad kita masing-masing. Mungkin hari ini teman-teman demen sama saya, kalau dulu mungkin nggak demen, atau dulu demen, sekarang nggak demen, ya nggak masalah, santai aja bro. Santai aja sis, gitu ya. Yang penting kita ikhtiar terus, tetap terkoneksi. Mau ngamuk-ngamuk silakan DM saya terbuka di Instagram. Bisa mungkin saya jawab, kecuali kalau isinya dasar kamu penjilat, bismillah komisaris, buzzer RP, capek gue bro, gitu kan. Tapi kalau seandainya ada gitu yang bisa kita diskusikan dengan baik, let's do it. Dan mudah-mudahan kita bisa saling terkoneksi kawan-kawan. Ya, saya mohon doa juga untuk teman-teman semua, mudah-mudahan sehat dari pandemi. Saya mohon maaf juga kalau ada kata-kata kita yang salah. Anyway, ya saya tetap seperti Faldo Maldini yang sebenarnya teman-teman udah tahu lah. Sarangai. Sampai jumpa lagi guys. Jangan keluar dulu Bang, kita foto bersama teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir. Silakan open kamera teman-teman semua. Silakan open kamera. Saya kembali mengingatkan kepada teman-teman semua untuk mari bersama-sama kita taati himbauan pemerintah terkait protokol kesehatan. Kasus-kasus makin hari makin bertambah. Per hari ini saja ada 7.000 lagi positif COVID di Indonesia. Jadi ini bentuk kepedulian kita. Oh, Bang Ade sudah hadir? Tadi sudah. Oke, terima kasih Bang Ade. Silakan dulu memberikan closing statement-nya sebelum kita menutup acara kita. Silakan Bang. Tetap closing statement. Ya, silakan. Halo. Ya, saya sebenarnya di dokter ini, jadi maaf. Ya, saya sih pertama terima kasih. Tapi yang tadi yang diminta untuk memberikan komentar tentang bentuk protes, kalau saya sih menganggap bahwa protes adalah bagian dari demokrasi dan harus terus dilakukan. Dan bentuknya bisa dari sederhana seperti membuat meme, ya, sampai turun ke jalan, ya. Tapi kalau tidak salah saya tadi menangkap bahwa turun ke jalan pun ya dalam kondisi yang sekarang mau tidak mau harus mengikuti protokol. Tapi bentuk protes itu bisa macam-macam, bisa dari karya ilmiah, bisa sampai maki-maki pemerintah. Buat saya sih itu bagian yang biasa-biasa saja. Tapi siap ya, kalau Anda itu berani menghina orang lain, Anda juga harus bersiap dihina oleh orang yang dilawan. Dalam hal ini misalnya kayak tadi, kalau saya tidak merasa bersalah tuh mengatakan mahasiswa saya pandir dan dungu. Kalau memang pandir dan dungu, ya, dan janganlah kita terlalu berusaha memanjakan diri kita dengan harus selalu bicara dengan bahasa yang sopan atau bahasa yang nggak apa-apa, kritik keras tuh biasa kok. Ini kok demokrasi kok. Yang tajam, yang menghina, yang menyakitkan tuh biasa-biasa aja. Mahasiswa juga harus siap. Nanti pas masuk kerja juga dimaki-maki oleh bos juga biasa kok ya. Jadi itu aja closing statement saya, mungkin karena saya nggak ngikutin tadi perdebatannya. Saya terpaksa harus tadi jalan dari rumah naik mobil, saya dengar tapi terus saya harus ke dokter. Jadi saya minta maaf sekali karena saya tidak bisa ikut terus dalam diskusi ini. Terima kasih. Sakit apa Bang? Ke dokter Bang? Ada sakit kulit lah. Oh oke. Kirain COVID. Hati-hati Bang. Sakit ini, sakit. Nggak serius. Oh, doakan biar Abang untuk lebih ganteng gitu mungkin ya Bang ya, lebih kenceng gitu. Enak aja, nggak gitu lah kita. Udah ganteng maksudnya Bang ya, oke dipahami. Siap, ya, betul, kan? Sehat selalu, lekas sembuh Bang Ade Armando. Menghina saya enak-enaknya juga saya nggak apa-apa kok. Mengatakan saya ganteng tuh penghinaan sebetulnya. Waduh. Oke, ampun. Ya, Thank you. Selalu Bang Ade. Salam sama Pro TV. Saya juga share.
Oke. Makasih Bang Andi. Tetap Thank you. tonton. Saya Bang Ade, sehat selalu Iya. Bang. Ditunggu Sama- TV-nya sama-sama Mas ya. Faldo. Mas Faldo ditunggu TV-nya. Foto bersama dulu teman-teman. foto dulu. Ya, foto Siap, Bang bersama. Andi. ya. Yuk. Ini Saya sebelum sudah, ini. saya ini sudah PSI juga sebenarnya nih. Oh, siap. Oh, dibuka kameranya. Silakan open kameranya teman-teman semua sebelum kita tutup Salam acaranya. sama Raja Julian Tony, Sekjen Siap. Mas Faldo. Siap saudaraku. Siap Bang Bro. Oke, di mana? Berapa slide ini? 4 slide ya, jadi 4 kali ya teman-teman, silakan. Silakan dibuka semua kameranya. Kita mulai sesi pertama dulu, slide pertama. Ya, hostnya juga buka maskernya lah, kan sendiri kan, kecuali rame di situ. Agak rame di sini nih. Oh iya, oke. Iya. Tapi saya hargailah kalau Pak Presiden yang bicara. Ampun. Pokoknya 3 YouTubers yang saya jagoin. 1 Mas Ade. Terus siapa tuh? Rafli Harun. Oke, lanjut. Slide kedua lagi, maaf ya. Sama Raffi lah. Oke, itu keren tuh. Udah? Slide ketiga lagi ya. Oke, slide terakhir. Oke, terima kasih banyak semuanya sudah kami Thank you semua. Assalamualaikum. Salam. Sehat-sehat ya, Bang. Ya. Makin ganteng Bang Ade. Penghinaan itu katanya. Penghinaan itu. Siap Bang. Izin ya kawan-kawan. Terima kasih semuanya. Bang Andi duluan Bang. Yuk, sampai ketemu. Mas Faldo, ya, sehat ya. Ya, Bang Faisal udah cabut ya. Izin Bang Di mana Faisal. Mas Faldo ini, di Padang apa di Jakarta? Di Jakarta Bang, ya Bang. Jakarta Bang. Oh, Jakarta. Ya. Kan sekarang ketua di Padang ya? Ketua di Padang, pegang Jakarta juga, jubir DPP juga. Aduh. Ini rangkapnya banyak nih. Iya. Itu Bang, kurang banyak orang-orang masuklah ke politik. Biar seru. 2024 lah. Intinya mantap. saya udah kasih sinyal nih, ini kan. Siap. Oke. Izin ya Bang, duluan ya Bang semuanya. Oke. Assalamualaikum. Salam. Bikin aja ini usul nih, kan masih banyak yang stay ya. Bikin aja semacam konsolidasi nasional mahasiswa, pemuda, lewat webinar aja. Ini keren ini. Iya. Kosnya kecil, tapi bisa mencerahkan gitu loh. Kayak bagusnya Rapimnas digituin aja kan dah. Rapimnasnya kami. Apa itu? Ini nggak usah dulu lagu-lagu pada bulan itu, kayak udah mau selesai. Pengen ke depan dulu deh, merokok-rokok sambil ini. Coba aja dulu lagunya. Kita mau nostalgia. Ini kayaknya panitia ini di bawah ya, Bu. Bikin aja apa tuh konsolidasi karena hemat biayanya, nggak perlu sewa-sewa ini kan, cukup aja.
Sudah ada yang screenshot OTW komisaris. Aduh. Kita ini bukan OTW komisaris, Pak. Udah komisaris kita ini 3 perusahaan. Nggak perlu ribut-ribut. Cuma kan gajinya nggak ada gitu.